Pengen es krim. Baik, ini nilai jam berapa ini? Jam 1.25 ya, udah apa? Ini ada 20 orang, tinggal 4 orang lagi. Saya kira tidak ada yang terlalu ini, pada intinya tidak ada materi, tidak apa, hanya mengulas seperti yang saya sampaikan minggu kemarin. Barangkali di antara saudara-saudara ada yang mau bertanya tentang dua tugas take home untuk UAS. Satu, menulis artikel populer dengan tema bebas, terserah saudara topiknya apa. Dua artikel populer, lalu kemudian membuat tulisan mengenai satu semacam opini personal mengenai ya esai lah, di atas esai mengenai salah satu dari esai yang saya sampaikan. Saya kira itu. Nah, yang perlu saya tekankan adalah bahwa dalam soal kalau dalam UAS itu semua sama penting. Jadi misalnya saudara supaya berusaha dua-duanya baik, karena pada akhirnya nanti akan dibagi dua. Misalnya kalau satu dapat nilai 8, berarti sudah cukup baik. Untuk naskah-naskah soal-soal esai lain, kalau soal dengan A, B, C, D kan orang bisa dapat nilai 100 gitu. Pilihan ganda orang bisa dapat nilai 90 dengan mudah. Tapi soal esai kan nggak seperti itu. Ada satu dapat 80, kalau yang satu misalnya dapat 50, pada akhirnya itu tidak seberapa. 80 tambah 50 dibagi 2, 65 cuman kayak seperti itu. Jadi saudara, itu aja yang mau saya pesankan. Terus kemudian pelaksanaan UASnya itu sesuai dengan jam ujian ya. Jam ujian itu tidak sama dengan harinya, sama dengan hari mata kuliah pada hari Rabu depan, tapi jamnya berbeda ya. Jam UASnya itu jam 10.30 sampai jam 12 pada hari Rabu depan ya. Jadi terakhir itu tugas berarti diserahkan pada jam 12 ya, 12 itu batasnya penyerahan tugasnya. Ya, seperti saya bilang, kalau mau menyerahkan sebelum itu juga nggak apa-apa, karena toh dia tugas take home. Lalu kemudian yang berikutnya lagi, kalau ada yang memang saya anjurkan mengirim mencoba mengirim tulisan saudara ke media apa aja, karena itu salah satu ujian yang lebih kompeten gitu ya. Kalau ada yang dimuat silahkan sertakan linknya dan screenshot halaman satunya, PQ-nya, tampilan pertama dari pemuatan. Tapi saudara juga tetap harus mengirimkan naskah lengkapnya yang saudara tulis ya dalam bentuk Word ya, karena dengan PDF. Selalu saya ingatkan, kalau soal ujian itu kita kadang-kadang kita langsung memberi nilai atau memberi catatan pengingat di naskahnya gitu ya. Itu perlunya pakai itu. Kalau pakai DP nggak bisa gitu. Jadi itu aja saya kira yang perlu saya ingatkan. Barangkali di antara saudara-saudara ada yang mau bertanya, silahkan aja. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan nih, Pak. Kan ini ada 2 tugas ya, Pak. Nanti yang dikirim itu bentuknya satu file PDF aja atau 2 file PDF, Pak? Nggak boleh Jangan ada yang pakai PDF, saya bilang. Saya kan selalu melarang pakai PDF. Nggak bisa diberi catatan. Bentuknya Word ya, Pak? Pakai Word. Jangan, dari dulu kan saya ngelarang pakai PDF memberikan soal, kecuali karya kreatif kayak karya desain, karena dia memang harus PDF supaya tidak berubah atau segala macam. Desain grafis itu baru. Kalau naskah-naskah itu tidak perlu pakai PDF. Saya memberikan naskah PDF materi kuliah karena itu menjadi materi memang yang
harus perlu dipertanggungjawabkan juga gitu, jangan dirubah-rubah gitu. Kadang-kadang meskipun tetap bisa sih dia sebenarnya, tapi itu kan karena dia itu karya permanen juga gitu. Nah, dipertanggungjawabkan juga. Jangan pakai PDF. Apa? Ya, kalau ngirimnya nanti tanggal hari Rabu sih ya perlu juga terpisah. Tapi kalau misalnya ada yang mau mengirim sekarang juga nggak apa-apa. Tapi kalau ngirim atau hari Rabu juga bareng ya bareng satu file aja, nggak usah 2 file. Nanti jadi berantakan. Baik, Pak. Iya. Kalau ngirimnya nanti hari Rabu pada jam UASnya ya bareng aja satu file aja. Satu take home 2 gitu. Yang jelas jangan lupa juga di naskah biasakan mencatat nama dan kelas. Kalau NIM itu tidak, NIM itu adanya di sekretariat supaya tidak salah orang, karena nama orang bisa salah. NIM itu nggak terlalu perlu kelas itu ya, kalau buat dosen kelas sama nama. Itu aja kalau yang penting. Saya kira gitu ya, Mita ya. Baik, Pak. Satu lagi, Pak. Berarti kalau untuk dikirim ke media itu tidak wajib ya, Pak? Ya saya menganjurkan ya, tidak saya menganjurkan aja gitu, karena kalau baik, karena kalau merasa tidak layak misalnya gitu ya, saya paksakan juga gitu. Itu akan berpengaruh dinilai aja. Orang yang karyanya dimuat tentu akan dapat nilai tambahan kan. Baik, terima kasih, Pak. Iya. Masih ada yang lain? Belum. Melan mau bertanya, Pak. Silakan, Melan. Untuk kan ada 2 tugas ya, Pak. Nanti untuk penilaiannya itu disatukan untuk nilai UASnya. Apa dari 2 tugas itu masing-masing, Pak, penilaiannya? Ya masing-masing itu tadi masing-masing nilainya, tapi dia tetap dibagi 2 kan. Kalau yang 1,8, yang 1,7 ya jadinya jadi 15 dibagi 2 7,5 jadinya. Kan gitu. Yang saya bilang tadi, makanya diusahakan dua-duanya baik. Kalau satu nilainya baik, yang satu jelek juga, pada akhirnya dua-duanya juga nggak seberapa bagus kan. Itu kesatuan, 2 tugas itu satu kesatuan. Ya mungkin aja nilai B-nya bagus, yang sana tidak bagus. Itu yang sering terjadi juga di tahun-tahun. Kalau tahun-tahun kemarin karena kuliahnya online-nya masih gagap, ada soal take home. Ada soal yang online, yang pada jam kuliahnya ada soal yang harus dijawab. Nah ini dari soal-soal yang langsung yang dijawab ketika ujian kayak pada jam kuliah itu biasanya bagus-bagus, karena ya bisalah kopas dari melihat catatan materi yang diberikan dosen ya, tinggal copy aja gitu, nilainya bagus-bagus. Tapi yang take home-nya jelek sama aja, percuma juga lah, nggak terlalu bagus juga nilainya jadinya. Gitu. Umumnya begitu, itu contohnya. Soal langsung yang soal tanya jawab, jelaskan apa yang saudara pahami tentang ini misalnya gitu. Dia bisa ngambil dari dia bisa melihat catatan atau materi yang diberikan gitu. Soalnya bagus, tapi soal take home-nya jelek, padahal harus dibagi 2 kan. Sama pentingnya kan itu. Gitu ya. Jadi dibagi 2 itu, dibagi 2. Di total terus dibagi 2. Gitu ya. Masih ada yang lain ngerti ya, Melan ya? Mengerti, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ada yang lain? Ini ada berapa orang sih? Ada 22 orang. Tinggal 2 orang lagi yang Bapak, saya izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Jadi kan tadi ada kalau misalnya artikel populer itu bisa dikirim ke media ya, Pak. Nah, misalnya nih, Pak. Jadi pas suatu ketika di media kan biasa ada editing dari pihak medianya sendiri. Nah, misalnya di kita itu udah lengkap nih Pak naskahnya, tapi kan kadang ada beberapa naskah atau kalimat yang dihapus gitu. Nah, kebetulan misalnya di bagian penutup yang emang di artikel populer itu ada penutupnya. Itu akan berpengaruh nggak sih Pak sama nilai kita, atau Bapak menilainya hanya dari naskahnya aja, dan kalau misalnya dimasukin ke media itu sebagai nilai tambahan gitu Pak? Itu bagaimana Pak? Ya berpengaruhnya begini, yang lebih penting berpengaruh di medianya.
Kalau dia diedit dipotong dari itunya juga nggak masalah, karena itu juga haknya media kan. Lebih bagus, lebih baik dipotong itu ya. Saya ngelihat dari ininya. Kalau dipotongnya itu misalnya ada yang dihilangkan, saya kan ngelihat bisa jadi medianya juga menghilangkannya jelek kan, belum tentu bagus juga. Itu tahun-tahun lalu kan ada yang begitu. Saya sarankan naskah ini bagusnya, ini naskah ini bagusnya kamu kirim ke media, saya bilang gitu. Dikirim ke media itu apa namanya, grup juga itu Povela atau apa gitu, dikirim ke sana lalu kemudian dimuat tanpa diedit. Tapi saya sarankan bagusnya kamu edit yang ini terlalu panjang, bagian yang ini ya diedit aja, diringkas. Tapi dia kirim begitu aja dan medianya memuatnya tanpa mengedit. Menurut saya medianya jelek, menurut saya. Ya, tapi tetap tulisan itu dimuat di media, saya sudah tahu dari awal nilainya sudah bagus gitu ya. Tapi yang saya lihat dari tulisan itunya, bagi saya terlalu tidak mengurangi nilainya karena medianya, bukan dimuatnya yang menambah nilai. Tapi apakah misalnya karena tiap media itu punya selingkuh, seperti dia tidak mengedit, yang lain mungkin mengedit, itu hak dia. Tapi yang jelas tulisan itu sudah punya kualifikasi layak dimuat, itu yang lebih penting sebenarnya. Dan pemuatan itu adalah buktinya bahwa naskah itu layak dimuat, gitu ya. Pengaruh perbedaannya tidak terlalu apa, karena itu haknya media. Walaupun diedit, mungkin kadang-kadang mungkin editnya ya mungkin lebih jelek, atau mungkin karena terbatas dianggap kepanjangan aja, dipotong di sana sini aja gitu. Ya itu mungkin aja, tapi itu nggak berpengaruh. Dimuat itu sudah menjadi nilai tambah dari lebih dari naskahnya. Saya kira begitu. Oke Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Masih ada yang lain? Oke. Seperti saudara tahu, pada intinya sebenarnya adalah penulisan artikel ya. Penulisan artikel tidak semua artikel. Kita tidak mempelajari artikel ilmiah ya, itu nanti saudara kalau ada mata kuliah yang mencakup misalnya pembuatan tugas akhir itu artikel ilmiah ya. Artikel ilmiah juga ada. Di artikel ilmiah itu ada latar belakang, ada tujuan, ada pembatasan masalah, ada dan sebagainya. Ada kerangka teori, itu artikel ilmiah. Tentu bukan itu yang kita pelajari di penulisan opini. Adalah penulisan di media yang mengandung unsur opini tapi punya struktur ya nggak termasuk artikel ilmiah. Jadi semuanya itu ya sebenarnya rencana juga artikel, cuman formatnya lebih ringkas, ada bentuk yang kita pelajari. Artikel kolom juga, yang artikel yang biasa dimuat di koran dan mengandung persoalan-persoalan yang menjadi pemberitaan juga, itu artikel populer. Hampir semuanya di semua media banyak artikel, itu juga artikel juga, tapi yang lebih populer untuk berbagai bidang pentingan ya, kesehatan, kehidupan remaja, tren, kuliner dan sebagainya. Yang bentuknya tulisan ya, mengandung unsur opini. Opini itu maksudnya bahwa di setiap tulisan itu selalu ada biasanya kesimpulan atau gagasan atau apapun namanya, dengan alasan-alasan seperti yang dijabarkan dengan reason ya, itu ya artikel, termasuk sampai terakhir di essay yang bentuknya lebih bebas. Jadi itu sebenarnya intinya penulisan opini. Jadi artikel ini sebenarnya sangat luas, maksudnya itu kemampuan menulis dalam bentuk non jurnalistik berita ya. Anda sudah tahu ada berapa macam berita, ada berita hard news atau straight news. Yang ya straight news itu ada hard news, ada yang soft news. Lalu kemudian ada berita interpretatif atau berita bertafsir, yang berita hard news atau straight news yang ada tambahan informasi. Terus ada yang berita reportase, berita yang menggambarkan proses terjadinya dan deskripsi terjadinya peristiwa. Ada berita in-depth news, yang berita berkedalaman yang menambahkan banyak informasi, penelitian latar belakang. Di dalam berita ada investigative news yang berisi investigasi penyelidikan sampai berita itu mengungkapkan apa yang terjadi, siapa yang terlibat dan apa perannya oleh investigasi. Lalu terakhir adalah ada jurnalistik sastrawi, yaitu jurnalistik yang mengawinkan disiplin jurnalistik seperti di atas dengan
gaya penulisan sastra, prosa, yaitu seperti cerpen atau novel. Faktanya fakta jurnalistik tapi dituliskan dengan gaya novel. Itu produk jurnalistik. Nah, artikel adalah tulisan yang non itu, yang di luar itu semua. Jadi harus bisa membedakannya. Saya kira seperti yang kita pelajari selama ini, saudara belajar aja. Kalian saudara-saudara kan semua dari generasi generasi digital ya, lahirnya udah, kalau kayak seperti saya dan di bawah saya kan generasi-generasi yang migrasi ke digital ya, dari non digital ke digital, dari yang menulis dari zaman masih mesin tik kemudian sampai berubah di komputer gitu. Saudara-saudara enggak, cara belajarnya mungkin pasti berbeda gitu ya, meskipun bagus tidaknya itu relatif tergantung, karena masyarakat digital pun banyak juga yang tidak tahu cara belajar secara digital juga gitu. Jadi misalnya kalau saudara saya minta membaca artikel kolom, ya kalau masih ada langganan koran ya lebih mudah mungkin tentunya, tapi kan artikel kolom itu tidak harus dibaca dengan misalnya kayak Kompas yang cetak yang berlangganan. Ada juga Kompas ID dan isinya sama gitu. Itu aja sebenarnya. Apakah punya cara yang berbeda, tapi hasilnya mestinya beda karena yang dipelajari tetap barangnya sama. Jadi ya mungkin aja generasi digital relatif lebih cepat, lebih ya tidak terlalu mendalam, tapi juga bukan berarti tidak bisa mendalam ya. Lebih cepat mencari informasinya mungkin begitu, tapi tidak bisa juga kalau kita tidak melakukan. Kalau belajar menulis artikel kolom ya harus baca artikel kolomnya, lepas dari artikel kolomnya diperoleh dengan cara bagaimana. Tidak harus dengan media cetak, mungkin tidak harus dengan buku. Tapi pada saat tertentu mungkin orang terpaksa mencari di buku kalau membutuhkan. Saya kira caranya gitu aja. Dan nanti seperti saya bilang, saudara bekerja di dunia yang modern yang dituntut barangkali media cetak tidak ada, media online. Tidak suka wartawan bisa juga ganti profesi. Itu yang terjadi di masyarakat digital. Orang harus siap berpindah pekerjaan, berarti harus siap belajar dengan cepat ya. Jadi manusia multitasking ya, segala hal bisa. Basic ini adalah ini, tapi kemudian bisa dia migrasi ke bidang lain yang pekerjaan yang tumbuh karena digital juga gitu. Jadi itu harus kecepatan belajar. Di dalam kebutuhan kecepatan belajar itu ya kita harus juga pintar memilih mana yang tepat gitu ya. Nggak bisa juga dunia digital tapi dihadapi dengan sikap dunia analog gitu, agak repot juga kalau kayak gitu. Dunia digital tapi dihadapi dengan lambat ya, kita akan ketinggalan kan gitu. Seperti apa? Kalau dulu lamaran dibuat dengan tulisan, dengan lembaran-lembaran kita fotokopi ini kan enggak, sekarang digital. Nah, bagaimana lamaran digital itu lebih efisien gitu, saya kira itu ini intinya. Nah, itu yang bisa saya serahkan. Kemudian yang terakhir adalah di semester 5 saudara-saudara mungkin belajar praktek industri ya, mudah-mudahan saya bilang praktek industrinya beneran saudara bekerja di lembaga-lembaga di PS, jadi saudara punya pengalaman untuk mempraktekkan pengetahuan selama ini. Tapi yang saudara perlu harus juga ini tahu bahwa setahu saya pengalaman tahun kemarin dalam regulasi baru dari kementerian baru itu bahwa praktek itu dianjurkan 20 SKS. Itu menjadi masalah sendiri. 20 SKS itu banyak sekali. Mestinya mungkin saudara harus ada 2 tahun di luar atau paling tidak 2 semester bekerja di luar baru dapat 20 SKS ya, 2 semester gitu. Nah, mungkin nggak bisa juga, saudara paling 3 bulan kan. Nah, tahun kemarin yang dilakukan adalah selain SKS itu memang tadinya ada mata kuliah juga, biasanya semester 5 4 mata kuliah. Kalau nggak salah mata kuliahnya ditambah malah di semester 5. Tapi mata kuliah ini dianggap sebagai praktek juga, diarahkan ke sebagai praktek sehingga SKS-nya banyak. Tapi itu pun toh tidak tercapai juga saya kira, nggak sampai juga. Kalau 5 mata kuliah gitu,
kali berapa ya, kali 3 ya, kali berapa, saya nggak tahu. Itu bukan tentu beratnya di mahasiswa, tapi kampus juga kesulitan tersendiri menghadapi itu. Dosen-dosen ya relatif ada yang mau beradaptasi, ada yang dosen yang tidak, yang biasa ada di semester ini dia tetap mengajar seperti biasa mungkin dengan materi-materi biasa, tapi ada juga yang beradaptasi, yang mengubah sedikit untuk lebih meringankan mahasiswa atau lebih fokus ke praktek gitu ya, ada juga. Nah, saya nggak tahu, yang jelas saudara-saudara dituntut ya lebih kadang-kadang mungkin di semester 5 lebih berat ya dari semester 4 ini, bekerja keras. Dan seperti saya bilang, kita bisa meraih sesuatu karena kita mau mengerjakan, karena kita mau berusaha, karena mau bekerja keras, saya kira gitu ya. Siapa yang ya memang harus dilakukan gitu, sebisa mungkin, semampu mungkin. Itu aja saya kira, karena agak tidak mungkin juga mendapat nilai bagus dengan usaha yang pas-pasan atau malas-malasan gitu. Nggak ada. Pada akhirnya ujian paling apanya itu kita mau mengerjakan gitu ya. Saya kira itu aja kok intinya. Itu di pekerjaan di mana aja seperti itu, di kuliah juga seperti itu. Pada akhirnya orang yang mau berusaha ya mungkin ada yang pintar, cerdas, lebih mudah, atau sebenarnya mungkin tidak lebih mudah, dia lebih efektif aja barangkali belajarnya. Ada yang bisa mengerjakan dengan baik, ada orang yang agak susah atau lama, ya mungkin caranya doang yang tidak efisien barangkali ya, atau modal wawasannya kurang atau semangatnya kurang, kebanyakan di situ. Jadi saya kira di semester 5 itu tantangannya, yang bisa saya kasih tahu. Bagaimana kepastiannya, tentu di kampus kan selalu punya regulasi tersendiri, itu perkembangan yang diharapkan dari saudara gitu, itu nanti gabungan dari perguruan, sampaikan ke dosen-dosen, dan dosen-dosen juga tidak selalu sama, ya itu aja tantangannya menurut saya. Jadi seperti saya bilang, bagaimanapun dalam konteks bekerja maupun dalam konteks kuliah ya lebih baik memang kita selalu mendekatkan kepala dengan tangan. Apa yang perlu yang sedang dipikirkan, apa yang perlu harus dilakukan ya dikerjakan aja. Semakin kita tunda akan semakin banyak yang tertumpuk, semakin ada yang tidak mampu kita lakukan lagi, dan semakin banyak yang kita terlupa. Itu aja kok kuncinya. Jadi lebih baik langsung dikerjakan. Ketika kita kerjakan, kita punya satu hasil kerjaan yang mungkin masih jelek, yang besok bisa kita perbaiki. Itu yang memudahkan orang-orang yang biasa langsung bekerja. Ketika ada yang sedang dipikirkan, bagus juga menulis tentang ini lalu dituliskan, mungkin masih buruk, tapi dia sudah punya satu naskah yang buruk, yang ketika dia mungkin baca mau menyerahkan, dia bisa perbaiki. Tapi kalau orang tidak langsung kerjakan, dia belum punya apa-apa sebenarnya. Kayak semacam itu bedanya bekerja itu ya, sama tugas-tugas kuliah juga seperti itu. Selalu dekatkan dengan kaki, tangan dengan kepala, jangan selalu belakangan semua gitu, itu aja. Tinggalan kok di zaman digital. Lalu kemudian juga itu tadi, pada akhirnya hasilnya adalah tergantung bagaimana kita gitu ya, nilainya, hasilnya, prestasinya, baik buruknya tergantung ya, kuncinya di kita sendiri. Tidak ada yang bisa berbuat kita lebih baik selain diri sendiri, itu pasti. Ya, meskipun ada faktor pendukung, ada orang lain, ada orang tua, ada dosen gitu, tapi tetap kuncinya di kita. Yang kedua, yang lain adalah, yaitu dia, ketika orang menanam padi, sering juga banyak muncul rumput. Ya itulah, makanya ada para petani, dia menyiangi padinya karena untuk mencabuti rumput-rumput yang ikut tumbuh, yang sebenarnya dia nggak tanam, gitu ya. Tapi tidak ada orang kalau kita menanam rumput, tidak ada numbuh padi, ya gitu. Tidak ada, kebalikannya tidak ada. Jadi jangan, petani tidak pernah menanam rumput, kecuali petani rumput. Nah gitu ceritanya. Jadi ketika kita berusaha keras, ketika kita berbuat baik, ketika kita berusaha keras, barangkali kadang-kadang juga banyak hambatannya, banyak nilainya tidak terlalu baik. Ya tapi itu yang harus kita lakukan. Sama dengan petani.
Ketika dia menanam padi banyak tumbuh rumput, dia tetap menanam padi, dia tidak menanam rumput, gitu ya. Nah, ketika sama dengan ketika orang berbuat baik pun banyak omongan orang yang tidak selalu baik tanggapan orang. Banyak orang alah pamer, alah ke apa gini. Tapi bukan karena tanggapan orang itu lalu kita berhenti berbuat baik, enggak. Gitu. Nah, itu di usaha juga seperti itu. Kita berusaha, kita sungguh-sungguh, kita bekerja keras. Kadang-kadang hasilnya juga tidak 100% baik, ya, maksudnya nilainya juga tidak selalu maksimal. Tapi memang begitu, selalu ada hambatan dalam banyak hal aja. Tetaplah berusaha. Sama dengan tadi, petani tetaplah menanam padi. Kalau orang yang dalam kehidupan sosial tetaplah berbuat baik. Meskipun banyak orang mengatakan apapun. Karena pasti bekerja keras itu pasti lebih baik daripada tidak bekerja keras. Berbuat baik itu lebih baik daripada berbuat buruk, dan menanam padi lebih baik daripada menanam rumput. Itu intinya. Jadi itu harus disadari bahwa kita ini hidup ini nggak hitam putih, gitu. Tapi justru yang dituntut dari kita kepintaran melihat hitam putih, baik buruk, efektif tidak efektif, berguna apa tidak berguna buat kita, itu perlu atau tidak perlu, gitu ya. Itu dunia digital ya. Apalagi di dunia digital itu sangat kacau balau itunya, informasinya sangat simpang siur, sampai digital itu sesuatu yang tidak nyata sebenarnya. Ya, tapi kemudian dia banyak yang palsu di sana, tapi kemudian bisa berakibat nyata bahwa hidup seperti itu, gitu ya. Jadi kecerdasannya yang dibutuhkan beda-beda ya. Kita perlu menilai yang perlu nggak sih buat gue gitu, benar nggak sih, nggak urusan gue gitu. Nggak perlu juga, kenapa harus kita ikut memaki-maki orang yang tidak ada kepentingan buat kita. Yang dibutuhkan sebenarnya paham buat kita. Kalau aku kayak gitu, aku nggak mau melakukan itu. Kalau aku kayak gitu, aku tidak akan terlibat dengan itu. Itu yang dibutuhkan itu. Bukan yang dibutuhkan ikut ribut dengan itu, meributkan persoalan itu yang sebenarnya tidak ada pengaruhnya buat dia, tidak ada pengaruhnya buat kita. Itu semacam itu. Ya, kecerdasan digital ya, supaya